Cek 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 1 2 3 cek. Selamat datang di Siniar Kata Theo episode ke-6. Hari ini saya akan bicara soal gimana rasanya 1 bulan menganggur. Gimana rasanya 1 bulan menganggur alias di rumah? Ya, ini tanggal 2 Februari 2022. Saya resign itu tanggal 31 Desember 2021. Ya, 1 bulan lebih 1 2 hari lah. Udah di rumah aja, nggak memutuskan untuk berhenti kerja ngantor. Gimana rasanya sebelum masuk ke rasanya nganggur? Saya mungkin mau mulai dulu dengan alasan resign. Karena menurut saya bekerja di sebuah perusahaan itu nggak bisa sekedar bekerja gitu. Harus punya tujuan, baik tujuan secara untuk perusahaan maupun tujuan secara pribadi kita masing-masing. Nah, alasan saya resign yang pertama adalah saya ngerasa kerja selama 3 tahun di perusahaan terakhir saya ini sudah cukup. Jadi saya memulai kerja itu di tanggal 3 Januari 2019. Ya, 3 Januari 2019 saya mulai bekerja di perusahaan saya yang terakhir ini sampai dengan 31 Desember 2021. Yap, udah 3 tahun lah saya kerja di perusahaan ini. Dan posisi saya sebagai staff accounting gitu. Kalau bahasa kerennya accountant, tapi ya staff akuntansi lah. Kalau ditanya kenapa saya ngambil pekerjaan itu adalah karena, sebentar saya flashback dulu nih. Di 2019 itu adalah tahun dimana saya merencanakan untuk melanjutkan jenjang yang lebih serius untuk dalam sebuah hubungan saya dengan pacar saya pada saat itu yang hari ini jadi istri saya. Jadi di tahun 2019 itu kami mulai mikir gitu. Udah mulai rencana kita kayaknya walaupun niat awal pacaran juga kami sepakat untuk ini pacaran bukan sekedar pacaran. Ini pacaran inilah momen kami mengenal satu sama lain, untuk kami adalah bagian dari persiapan kami menuju ke pernikahan. Dan salah satu bentuk komitmen saya secara pribadi adalah tentu dari sisi pendapatan dong. Gak mungkin kami nikah dengan saya dan istri saya hari ini nikah dengan kondisi yang secara ekonomi masih kekurangan. Dan saat itu saya masih belum bekerja secara full time. Jadi memang saat itu saya kerja sebagai mentor lah atau asisten dosen di universitas swasta. Kalau dihitung memang gajinya, kan gaji hitungan jam-jaman ya. Secara rupiah, secara jam-jaman sih oke. Tapi kan kembali ke jam yang didapetin. Dan kebetulan memang jamnya pada saat itu nggak banyak-banyak banget. Jadi secara pendapatan juga nggak terlalu besar. Dan di samping itu juga saya masih menjalankan bisnis yang saya masih rintis bersama dengan teman saya di bidang pertanian modern. Dan saya rintis usaha itu dari tahun 2017 dan 2019 itu menginjak 2 tahun, hampir 1,5 tahun lah kami riset. Dan saya juga secara pribadi ngerasa wah ini ya bisa dibilang secara bisnis juga ada kesalahan mengambil langkah sih. Jadi yang membuat kami 1,5 tahun nggak ada hasilnya gitu, masih berkutat sama riset terus. Dan saya sadarin belakangan ini harusnya betul secara produk kami harus meningkatkan dan kami harus sempurnakan. Tapi namanya bisnis kan juga bicara soal pendapatan atau revenue, dan itu yang kami tidak pikirin saat itu. Kami coba pikirin tapi di akhir-akhir, dan dimana nafas kami secara finansial juga udah mulai tipis banget ya. Jadi saya putuskan waktu itu juga saya ngerasa oke lah, karena saya harus masuk ke untuk bagian dari mempersiapkan pernikahan, saya harus bekerja yang mana prioritas utamanya adalah pendapatan yang stabil. Jadi
saya cari pekerjaan dan kebetulan saya dapet ini dari teman saya deh kayaknya, seingat saya. Ya dari teman saya. Dia mencari dia perusahaan tersebut membuka lowongan terus dia nginfoin gitu di grup kalau nggak salah. Saya saya apply dan saya apply Desember pertengahan, seingat banget. Desember 2018, pertengahan Desember 2018 saya apply. Kemudian sekitar seminggu setelah saya lamar, saya dapat panggilan langsung, tes juga, dan wawancara langsung, udah keterima. Jadi minggu kedua kalau nggak salah, minggu kedua Desember saya dipanggil untuk ngambil untuk interview, dan saya dan manajer saat itu, manajer accountingnya, saya ketemu juga. Saya ngambil kesepakatan untuk ya kami sepakat untuk oke, saya diterima, dan kesepakatan untuk awal Januari saya bergabung di perusahaan tersebut. Dan singkat cerita kerja sampai dengan 31 Desember 2021. Walaupun di tengah-tengah tuh ada 2 tahun pandemi, mic-nya kepegang. Di tengah-tengah tersebut di tengah-tengah pekerjaan kan 2 tahun ya, pandemi 2020 dan 2021. Pandemi satu tahun lebih lah, hampir 2 tahun pandemi. Jadi ya, dan rasanya selama bekerja ya mungkin, nah ini nih, saya mengambil pekerjaan itu kan karena uang. Jadi sebelum saya bekerja di perusahaan ini, saya melakukan pekerjaan yang memang saya sukain walaupun nggak ada duitnya, yaitu berbisnis, di mana saya bilang merintis bisnis gitu. Dan hari ini dan kemarin di perusahaan terakhir saya melakukan pekerjaan yang saya bisa dan ada uangnya. Jadi saya kan pernah dengar videonya Mas Panji Pragiwaksono ya, bilang bahwa kebisaan dan kesukaan tuh bisa jadi dua hal yang berbeda gitu. Saya bisa accounting, saya bisa akuntansi, tapi saya belum tentu suka akuntansi. Dan di saat itu saya suka berbisnis, tapi saya bisa akuntansi. Nah, kebetulan di perusahaan terakhir saya menjalankan kebisaan saya nggak bisa menerapkan kesukaan saya di perusahaan tersebut. Rasanya ya, mungkin saya pernah coba tapi ya, mungkin ada rasa saya sia-sia terus nggak lanjutin pola pikir pengusaha tersebut yang saya punya. Tapi ya intinya sih, rasanya selama bekerja ya itulah, bekerja di tempat yang bukan tempatnya nggak nyaman, tapi saya ngerasa nggak terlalu bisa memberikan terbaik juga untuk perusahaan, dan saya nggak bisa secara pribadi, saya nggak bisa mengembangkan diri saya lebih lagi, dan saya nggak bisa memberikan lebih dari kepada perusahaan tersebut. Makanya saya putuskan juga untuk udahlah, 3 tahun saya rasa udah cukup. Dan sebetulnya kalau boleh dibilang, saya pengen resign dari 1 tahun saya bekerja, yaitu 2020, awal 2020. Tapi awal 2020 itu saya mau nikah. Jadi saya nikah tuh di bulan, saya nikah tuh di bulan Maret. Saya nikah di bulan Maret, 21 Maret 2020, di mana Pemkot Surabaya, pemerintah Kota Surabaya menetapkan status darurat COVID-19 itu tanggal 19 Maret 2021. Nah, saya nikah tanggal 21 Maret 2021. Jadi cuma selang 2-3 hari setelah pemerintah bahwa segala kegiatan dilarang, saya ngelakuin tuh. Karena sejujurnya saya baru tahu berita bahwa pemerintah Kota Surabaya melarang itu tanggal 22. Jadi siangnya tanggal 22 Maret 2021, saya baca berita berita di internet sih, ingat saya. Apa dapat siaran di grup ya? Kayaknya sih saya baca berita deh. Saya baca berita di internet lah pokoknya, bahwa ternyata ada surat edaran yang menyatakan bahwa segala kegiatan termasuk pernikahan, pesta pernikahan tuh dilarang, diberhentikan gitu, dilarang untuk dilaksanakan. Saya baru tahu tanggal 22. Dan minggu depannya sudah mulai tuh Satpol PP udah mulai keliling, mana ada pesta mulai dibubarin gitu. Dan saya bersyukur sih pestanya gak dibubarin, karena baru banget 19 pemerintah Kota Surabaya ngasih edaran, saya tanggal 21 ngadain. Dan ya itulah sedikit
acara pernikahan saya. Akhirnya banyak juga yang nggak bisa datang. Tapi nggak apa-apa. Nah itu sih sebetulnya pingin 1 tahun pertama itu maunya udah resign aja. Tapi karena pandemi dan ini kan pandemi pertama saya ya. Jadi bukan ini saya baru pertama kali nih ngalamin pandemi. Mungkin banyak banyak orang di dunia juga karena kan kata orang pandemi terakhir itu flu Spanyol 100 tahun yang lalu. Oke, kayak sekitar itu ya. 1900 tahun 1900-an flu Spanyol. Nah, kita pandemi lagi dunia ini ngalami di tahun 2020. Jadi sekitar 100 tahun yang lalu itu pandemi ada dan hari ini pandemi lagi. Jadi saya juga sedikit was-was gitu. Gimana ya kondisi pandemi ini gitu dan atas dasar pemikiran yang cukup dipikirin secara benar-benar dan ngeliat kondisi kayaknya pilihan terbaik adalah tetap bertahan untuk bekerja sehingga pendapatan stabil, at least setidaknya pendapatan stabil. Kalau saya resign terus saya memutuskan untuk berwirausaha, bisa aja ada kemungkinan berhasil tapi chance mungkin cukup kecil. Dan memang pilihan terbaik saat itu untuk kondisi saya adalah tetap bekerja secara biasa. Pada waktu itu pun ngantor hitungannya sempet kerja di rumah tuh 1 bulan apa 2 bulan gitu. Kemudian kami masuk tapi selang-seling, kalau nggak seling saya juga nggak lupa. Ya itulah. Kemudian di tahun 2021 udah di awal 2021 pengen resign tapi kan pandemi kembali melonjak ya di bulan di pertengahan 2021 kan kalau nggak salah ya gelombang kedua lah pokoknya meningkat lagi nggak karuan COVID-nya. Akhirnya saya tunda lagi, oke saya harus bekerja lagi gitu, saya lebih aman untuk bekerja lagi. Dan sejujurnya di awal kami pernikahan kami juga sadar bahwa sumber pendapatan tuh nggak bisa dari satu sumber. Itulah mengapa kami juga mendirikan usaha kecil yang sederhana, simpel aja gitu. Yang kami pikir kami tetap bisa bekerja, kami juga tetap menjalankan usaha ini, yaitu kami buka usaha online makanan gitu. Kami buka di 2 aplikasi, ada di GoFood dan ada di GrabFood juga. Berjalan tuh dan pandemi, oh iya itu muncul karena pandemi sebetulnya, karena kami di rumah kan 2020 kami menikah nggak lama ya, itu saat pandemi ya, awal pandemi. Jadi kami sempet WFH di rumah, bener-bener di rumah selama 2 minggu apa 1 bulan ya, kerja di rumah gitu. Kalau saya kerjaannya kebetulan nggak bisa dilakuin di rumah, jadi harus ke kantor untuk nyesain gitu. Kami ada gantian jadwal, jadi cuma berapa orang, paling 5 orang yang masuk, kami kerja terus pulang lagi gitu. Nah istri saya ini bisa di rumah, dia bisa nge-remote gitu pakai laptop. Karena kami sering di rumah, kami bingung nih, dan kami bagian dari berjaga-jaga juga. Kami sadar, kami nggak tahu nih kapan kita terus bekerja dan kapan kami bisa di PHK secara tiba-tiba. Atas kesadaran itu, kami mencoba untuk buka usaha tadi, online makanan. Awalnya juga nggak tahu mau buka apa, ya udah buka kayak semacam apalah ya, ada eh, ayam teriyaki, terus sapi lada hitam gitu-gitulah. Buka selama 2-3 bulan, penjualannya oke. Ya 1 hari adalah 1 Gojek, 2 Gojek, 3 Gojek. Ya lumayan lah pendapatannya. Buat ngisi-ngisi listrik di rumah gitu kan, buat bayar-bayar air, isi galon gitu-gitulah. Dan akhirnya berubahlah usahanya menjadi jualan seafood seperti hari ini. Dan tapi hari ini saya nggak akan cerita itu. Saya ingin cerita gimana rasanya nganggur aja. Dan itu juga sebetulnya usaha ini juga bagian dari persiapan saya, bagian dari tempat saya bereksperimen lah. Dan bukan bereksperimen juga untuk ngejaga bahwa kesukaan saya dalam berwirausaha itu tetap nyala. Api kesukaan saya dalam berwirausaha itu tetap ada gitu, nggak hilang, nggak padam. Ya saya yang jalan itu sampai hari ini. Dan keputusan untuk resign itu nggak saya sesalin. Kalau ditanya terus proses pengajuan resignnya gimana, ya seperti kebanyakan perusahaan lainnya, biasanya 1 bulan sebelum. Tapi waktu itu saya ngasih tahu di bulan Oktober, 3 bulan sebelumnya. Kalau ya Oktober, bulan 10 ya sekitar 2 bulan lah, 2-3 bulan sebelumnya. Kenapa? Karena ada satu kejadian di perusahaan yang saya nggak bisa cerita secara detail ya, karena ini kan platform umum, publik, dan itu kan masalah internal perusahaan. Jadi
ada satu masalah di perusahaan yang membuat saya akhirnya dipindahkan ke divisi lain, yaitu divisi pembelian atau purchasing, biasanya orang-orang nyebutnya. Em, saya sempat mengiyakan karena saya pikir udah kurang-kurang 3 bulan lumayan lah dapat pengalaman di bidang baru. Setidaknya buat nambah-nambah pengalaman kalau saya nanti udah nggak kerja, saya terus usaha, saya punya pengalaman di bagian pembelian. Saya sempat belajar 1 hari 2 hari, ngelihat wah kalau intinya sih kondisi divisi saat itu sedang nggak bagus. Jadi saya mikir kalau saya masuk di mana saya masih belajar, justru malah bikin bikin prosesnya jadi makin kacau dan saya juga nanti malah dinilai nggak bisa kerja. Jadi ya intinya sih nggak bagus buat perusahaan, nggak bagus juga buat saya. Akhirnya saya nggak ambil dan disitulah saya bilang, karena ketika saya dipindah di purchasing, posisi saya udah diisi oleh orang lain gitu. Dan saya bilang akhirnya ke manajer saya bahwa intinya saya nggak bisa nih kalau ngambil di sini, karena dari saya nggak berani ngambil pekerjaan di bidang baru. Pertama saya nggak punya pengalaman sama sekali, dan kedua memang saya ini mau resign. Akhirnya situ saya ngomong saya mau resign. Kalau saya belajar oke, bagus buat saya pribadi, tapi buat perusahaan enggak, karena saya baru diajarin 1 bulan 2 bulan belum lancar, nanti perusahaan harus ngajarin orang baru lagi, dan menurut saya itu sangat nggak efektif gitu, nggak cukup merepotkan bagi perusahaan. Makanya saya bilang udah, kalau memang ini mending diisi oleh orang baru, dan kalau memang saya nggak dibutuhin, saya resign akhir bulan Oktober itu aja nggak apa-apa sih, bilang gitu. Tapi manajer saya bilang, oh jangan, kamu tetap aja selesaikan sampai akhir Desember, di mana kontrak saya habis di 31 Desember. Jadi saya masih PKWT statusnya. PKWT itu perjanjian kontrak apa sih? Pokoknya PKWT. Ya pokoknya intinya kontraknya, kalau aturan undang-undang yang baru tuh yang lama tuh 2+1, jadi 2 tahun perpanjang kontrak, bisa 1 tahun lagi. Nah, saya di tahun ketiga itulah saya memutuskan untuk tidak melanjutkan kontrak. Jadi ya saat resign rasanya ya udah lega sebetulnya, karena ya itu ya, kerja di tempatnya memang kita bisa ngelakuin tapi nggak kita senangin. Bukan terhadap perusahaan ya, tapi terhadap apa yang saya lakuin gitu. Saya nggak begitu menyukai gitu. Saya bisa hitung-hitungan, nggak jago sih, saya bisa hitung-hitungan, tapi saya nggak menyukai itu. Jadi ya jujur ketika riset malah lega. Pertama ya beban pekerjaan hilang gitu. Nggak ada stres lagi terhadap kerjaan, ya lega aja. Dan apa yang bisa saya ambil di sana adalah, pertama saya bisa ambil adalah bagaimana mengelola perusahaan di level skala yang menengah gitu. Karena perusahaan saya, tempat saya bekerja terakhir, bukan perusahaan kecil juga, karena dia kan bergerak di bidang perumahan ya, properti. Jadi membangun perumahan gitu. Kalau nggak salah punya 4 atau 5 proyek lah yang lagi dijalanin gitu, dan klasternya nambah terus. Jadi nggak bisa dibilang perusahaan kecil juga, dan bukan perusahaan terlalu besar ya, perusahaan menengah yang agak kebesar bisa dibilang kayak gitu. Setidaknya saya bisa ngambil pelajaran bahwa gimana caranya mengelola perusahaan level menengah, terlebih soal keuangannya gitu, soal ya dari sisi finansial dan accountingnya lah, laporan gimana buat laporan, kemudian terkaitan dengan pajak gitu. Juga banyak hal sih gimana saya bersosialisasi, dan harus saya akuin hal yang menyenangkan dari perusahaan tersebut adalah teman-temannya yang harus akui baik-baik, oke lah. Ada sih yang 1-2 orang yang menjengkelkan, itu wajar lah. Kan kita dari sisi dia juga, dia nggak bisa nyenengin semua orang, dan wajar gitu. Tapi di luar itu semua, dari sisi pertemanan, dari sisi komunikasi, sangat menyenangkan. Saya harus bersyukur, walaupun saya tidak suka pekerjaannya, tapi saya sangat menyenangi lingkungannya. Walaupun ditanya mau balik lagi nggak? Nggak juga, makasih. Ya bisa diambil dari sisi positifnya aja lah pokoknya. Tapi ada satu kata yang dari manajer saya, manajer finance and accounting saya bilang adalah, di tengah-tengah tahun saya bekerja sih,
Biasalah kan kadang manajer tuh manggil terus nanya keterkaitan sama job desk saya, terus masalahnya apa. Ada pokoknya lagi ngomong apa gitu saya lupa, tapi eh, ini awal saya kerja malah. Saya bilang kan saya nggak terlalu bisa nih gini-gini. Saya bilang kan namanya baru kerja. Tapi eh, manajer saya kurang lebih bilang gini, pokoknya nggak apa-apa Theo, semua ini kan belajar gitu. Kalau kamu berusaha tuh pasti nanti ujungnya tuh bisa gitu kok, karena beliau ini kata-katanya bagus banget. Perjuangan akan menghasilkan kemerdekaan. Jadi itu yang kalimat itu yang kadang sering muncul, bahkan itu yang satu kalimat yang saya ingat banget dalam hal apapun gitu. Hari ini seperti hari ini juga saya walaupun konteksnya saya nganggur tapi kan nggak benar-benar nganggur gitu. Saya tetap menjalani usaha ya itu. Hari ini berjuangan. Walaupun pendapatan sehari ini nggak sebesar pendapatan saya ngantor, tapi ya ini bagian dari perjuangan. Kalau saya sungguh-sungguh, kalau terus saya serius berjuang akan menghasilkan kemerdekaan, baik secara finansial, baik secara waktu juga, baik secara apapun. Apa cita-cita, apa keinginan saya inginkan bisa tercapai. Dan ya, masuk ke rasanya nganggur, yang pasti jadi punya waktu yang fleksibel untuk keluarga, terutama saya bisa nganter istri saya kerja, ya bisa nganter anak saya. Walaupun awalnya saya itu ingin, saya tuh bayangin ya sebelum sebelum resign tuh saya mikir bahwa, wih kalau di rumah nanti anak saya namanya Geva, Geva nggak perlu daycare lagi nih, bisa di rumah. Jadi saya ngurusin usaha, kalau ada pesanan saya, ada orderan saya masak atau saya ngerjain yang lain, saya bikin konten, bikin konten buat sosial medianya jualan saya, terus saya bisa nemenin Geva makan, bikin susu, main lah gitu. Ternyata tidak bisa, ya ampun. Saya Januari itu pokoknya selama kalau anak saya lagi di rumah nggak dititipin ya, habis waktu buat anak pokoknya, bener lah. Apalagi usia anak saya tuh kan usia kemarin tuh usia 8 bulan di Januari tuh lagi aktif-aktifnya luar biasa. Udah ngerangkak ke sana kemari ya. Jadi kita baru duduk nih, sekarang saya duduk depan laptop, baru duduk kadang-kadang dia udah nyah 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 jalan ke depan pintu, ya ampun. Em, ya pokoknya gitulah, saya ingin niat ngurus anak di rumah tapi ya gagal ya. Jadi saya mikir udahlah mending diterusin aja di penitipannya. Jadi Geva dititipin, gini saya nganter istri saya, nganter anak saya, terus saya di rumah kerja. Kayak hari ini saya bikinin semua stok untuk masakannya, semua stok untuk saus-sausnya, seafood saya udah saya siapin semua. Ini tinggal ini ya, tunggu order masuk, saya proses jual kayak gitu sih. Um, Rasanya nganggur ya, selain punya waktu fleksibel buat keluarga, yang pasti kayak tadi saya bilang tekanan stresnya atas pekerjaan jadi hilang, karena dan bisa melakukan apapun yang saya nggak bisa lakuin ketika bekerja. Ya tadi ngantar anak, terus ngantar istri, bersih-bersih rumah. Walaupun sebenarnya bisa aja sih waktu kerja, ya, tapi setidaknya nggak bisa bersih-bersih ketika siang kayak gini gitu. Yang saya lagi karena siang-siang gitu. Nggak bisa ngelakuin apapun ya. Nggak bisa melakukan selama 3 tahun ini yang saya nggak bisa lakuin kalau saya bekerja. Contohnya mungkin termasuk bikin podcast ini. Kalau dulu kan tenaga saya udah habis buat bikin podcast ya, energinya kadang bikin podcast udah kerja ya, kadang kita tuh berangkat pagi jam 7 sampai rumah udah jam 6 sore gitu, dan lanjut jualan lagi. Kadang baru bisa bersih-bersih ngurusin jualan tuh baru malam sampai jam 11 gitu. Tidur, besok pagi berangkat untuk ngelakuin hal yang lain itu udah tenaga udah habis. Padahal saya dulu juga sempet bikin konten YouTube soal motor. Jadi waktu itu saya punya motor custom, sempet bikin-bikin video juga. Padahal bahkan ada materi video yang sehari ini saya belum edit dan saya upload. Padahal motor udah saya jual 2 tahun lalu. Jadi ya itulah, dengan garisan ini setidaknya saya bisa melakukan apa yang saya nggak bisa lakuin sebelumnya. Dan yang pasti, kalaupun ini bagian apa ya, sejujurnya kalau ditanya ada nggak sih rencana untuk kembali bekerja ngantor gitu secara kantor, ada, tapi saya lihat dulu perusahaan apa yang akan saya yang akan saya masukin ke depannya. Kalau masih perusahaan level-level menengah seperti sebelumnya, mungkin saya nggak ambil.
Kecuali kalau saya butuh duit mungkin saya ambil, tapi kalau enggak, saya tetap ya ini yang hidup yang saya suka gitu. Dulu tuh saya punya cita-cita bahwa saya pingin bangun pagi nggak terburu-buru untuk saya bekerja. Maksudnya saya bisa bangun pagi, kemudian masih bisa ngantar anak, terus nemenin istri ada kegiatan, dan selesai urusan keluarga saya baru bekerja gitu. Nanti siang kalau anak saya udah pulang sekolah saya bisa jemput, kalau dia sore ada les saya bisa temenin nganter dia les, kemudian saya bisa temenin istri saya kegiatan gitu. Malam ada anak saya mau belajar atau dia mau main saya bisa temenin. Dan saya rasa kalau saya bekerja ngantor saya nggak bisa lakuin itu. Pilihan yang menurut saya, ini kembali lagi menurut saya adalah yang tepat adalah ya saya harus sebagai pengusaha gitu, saya harus dagang, bahasa sederhananya saya harus bisa hidup secara mandiri, nggak harus masuk dalam perusahaan, biar saya punya kebebasan waktu. Kebebasan waktu itu bukan berarti saya bebas ngelakuin apapun ya, tapi kebebasan waktu tuh saya maksud adalah saya fleksibel gitu. Kayak gini, saya bisa bikin podcast jam 3 sore hari ini. Tadi pagi sampai siang saya ngerjain bikin saus-saus gitu. Kemudian ini nanti jam 4 saya udah siap-siap, 1 jam lagi saya udah siap-siap buat jemput istri dan anak saya. Pulang mereka sore, istri saya kadang menyuap, bukan kadang, saya sore selalu ngasih makan anak saya. Terus saya bisa jualan lagi, dan sampai malam kadang ngerjain yang lain, kadang malam saya baru bikin podcast gitu. Ya artinya kerjanya saya geser malam ketika mereka punya, istri dan anak saya punya waktu mereka sendiri gitu. Ketika mereka butuh saya terus ada. Nah, saya rasa pekerjaan paling tepat adalah sebagai pengusaha. Kenapa? Saya punya otoritas penuh atas waktu yang saya punya. Kalau dulu kan saya nggak bisa. Saya ingat banget dulu waktu anak saya sakit beberapa bulan lalu, jadi kami salah ngasih makan. Ternyata anak saya itu alergi susu. Saya harus izin ke kantor. Saya deg-deg pikiran saya, anak saya sampai lemes, dan itu yang salah satu hal yang bikin saya makin kuat untuk resign gitu, karena saya pingin punya waktu gini untuk anak istri saya gitu. Jadi untuk keluarga. Kayak kemarin beberapa waktu lalu orang tua saya datang, ya saya pingin bisa jemput dulu, karena waktu 3 tahun saya kerja, walaupun orang tua saya waktu pandemi belakangan ini baru sering ke Surabaya lagi. Dulu waktu setahun pertama nggak ada pandemi itu 2019, ketika setiap orang tua saya datang dari Banjarmasin saya nggak bisa jemput karena saya sedang kerja. Ketika mereka pulang saya nggak bisa nganter karena pagi saya harus kerja. Dan itu yang secara pribadi itu agak mengganggu saya, dan inilah menurut saya waktu yang tepat saya buat resign. Karena sekali lagi 3 tahun bekerja di perusahaan bikin saya nggak ngerasa nyaman, dan menurut saya nggak bisa bertumbuh di sana kalau saya terusin. Hanya karena saya takut nggak bisa makan. Saya adalah saya sama dengan orang yang tidak percaya dengan kemampuan diri saya sendiri. Tentu juga saya nggak sembarangan gara-gara secara egois saya, udah aku nggak mau kerja lagi 3 tahun terus saya anak resign. Nggak, tentu saya juga mikirin gimana bulan-bulan ini ketika saya nggak bekerja ngantor gitu, saya nggak punya pendapatan pasti, saya juga harus punya cadangan dana gitu buat keluarga saya biar memastikan mereka segala kebutuhannya tetap terpenuhi. Dan bagian dari itu adalah ya ini, saya sedang mengurusin usaha yang dulunya sampingan, dari samping saya geser ke tengah jadi penghasilan utama. Itu yang saya sedang perjuangin, walaupun tantangan ke depan banyak sih, ada masalahnya banyak banget. Tapi nggak usah cerita di sekarang karena ini podcastnya topiknya soal rasa 1 bulan menganggur, gimana rasanya bahagia. Inti itu, karena apa yang nggak bisa saya lakuin kemarin-kemarin saya bisa lakukan hari ini, dan semoga saya tetap, kata orang, istiqomah di jalanan ini. Sih ya pinginnya sih tetap kayak gini lah, tapi tentu dengan secara penghasilan lebih baik lagi, tetap ngembangin, dan masih pingin ngelakuin banyak hal yang saya nggak bisa lakuin ketika bekerja.
Walaupun sebetulnya bisa aja kalau dipikir hanya karena rasa malas. Kalau hari ini kan saya nggak punya alasan lagi ya buat malas kan. Aduh malas, saya capek habis kerja lah. Saya nggak kerja hari ini. Ya pokoknya itulah, saya pingin banyak lakuin hal yang lain lagi. Salah satunya adalah bikin konten YouTube. Dulu kan saya bikin konten YouTube soal motor. Sempet 1-2 postingan kayaknya. Dan viewer cukup bagus tau. Berapa ribu gitu. Soal motor custom. Saya punya beli motor custom dulu. Alasannya kenapa nanti deh saya bahas di podcast yang lain. Di episode lain. Dan hari ini saya pingin bahas lagi. Saya pingin bikin konten YouTube lagi soal motor. Sebetulnya sih nggak pingin motor doang. Cuman nggak, kan udah hampir 2 tahun hilang ya. Biar nggak tiba-tiba beda. Kayaknya mau bahas satu motor lagi. Saya punya motor Blade, Honda Blade 2009, tahun 2009, yaitu udah, berarti udah berapa tuh? 19 kan 10 tahun. 20, 11, 3 tahun. Ya. Ya, 13 tahun. Sudah 13 tahun sama saya tuh, pingin saya restorasi, saya balikin karena bodinya udah bukan warna aslinya juga dan kondisinya udah nggak karuan, kena hujan dan berbulan-bulan udah nggak pernah dipakai. Pingin saya bikin konten gimana saya restorasi. Beberapa barang bahannya udah ada, kayak body, itu saya sudah punya semua. Tinggal ngebongkar, kemudian ngecat lagi, itu yang agak males juga. Itulah, saya pingin punya waktu untuk kayak gitu-gitu. Ngejalanin apa yang saya suka, yang gak bisa saya lakuin mumpung saya hari ini masih menganggur. Itu aja. Terima kasih udah udah dengerin. Kalau ada yang mendengarkan, 31 menit 21 detik. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di siniar episode lain. Saya Theo. Terima kasih.